wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke halaman 38. Berarti kemarin di halaman 37 itu mana orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih wajah. Jawab, adapun orang manusia yang kebencian Allah itu yakni adalah orang yang bakhil tangannya. Bakhil tangannya. Kedua adalah orang tua yang kasih akan dunia. Dan yang ketiga adalah orang yang mengambil kebesaran kepada manusia. Itulah orang yang paling dibenci Allah Ta'ala. Jadi ada 3 ya. Pertama orang yang bakhil tangannya. Tapi halaman 38. Nih nyonya halaman 38 nih. Ya. Jadi bakhil tangannya itu apa maksud itu tuh Bunda? Bakhil tangannya. Bakhil tangannya itu sangat dibenci Allah Ta'ala. Bakhil itu beradik kakak dengan ya pelit, kikir. Tapi bagaimana disebut bakhil tangan? Berarti nah kayaknya melampaui itu. Maksud bakhil tangannya jarang berbuat kebaikan. Itulah yang bakhil akan tangannya. Bagaimana tangannya jarang berbuat kebaikan? Memegang suka yang haram. Nah, itu dia bakhil nama itu. Mengeluarkan susah pula kepada kebenaran. Nah, itu dia. Jadi kalau suka memegang kepada yang tidak ridha Allah, itu disebut bakhil tangannya. Jadi kalau memegang kitab, berarti tidak bakhil dia. Bersedekah, tidak bakhil dia. Itu dia bakhil akan tangannya itu. Jadi bukan sekedar kikir harta ya, tapi dia tidak bisa berbuat yang baik. Menengok orangnya yang mana tua salah uang jadi tunjuk deh, berarti tangannya bakhil, kikir kepada kebaik kalau dapat yang baik saja. Itu dari ke situ itu untuk itu itu ibaratnya. Kedua adalah orang tua yang kasih akan dunia. Ini maksudnya tua umur. Apa nama itu Bu? Tua keladi. Semakin tua jadi dia. Itu tua yang kasih akan dunia. Dulu waktu gadis dapetnya gincu lah sonang hati. Lah bau limo. Hari Kamis nak pakai hanasuinya. Hari Jumat nak pakai Mirabella, ibarat kan. Contoh apa anak SMA? Contoh itu puluh. Tu kasih akan dunia. Baju apa nama tu buat aja? Kan ada begini, tu bunga-bunga sih kau. Kan baju anak gadis tu. Adi pakai dek. Yang lah berumur tadi. Mungkin maksud bagus ya, tapi akhirnya terjebak kasih kepada hubud dunia. Jadi disesuaikan. Maka dalam Islam itu kenapa Rasulullah lebih suka baju dan pakaiannya satu warna? Apa maksud satu warnanya ya? Gamis-gamis itu makanya sampai hari ini itu dibuat polanya satu warna. Kalau merah. Kalau putih semua. Ini ada nano-nano aja Bu ya.
Kuning lansik, hitam, merah, kuning, pelangi. Apa nama tu? Bendera. Boleh. Cuma kadang terjebak kita dengan hubud dunianya. Orang tua yang kasih dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang suka mengambil kebesaran kepada manusia. Apa namanya Bu, mengambil kebesaran itu? Suka ingin disobui orang yang hebat. Maka mulai dari cara pakaian, tinggi lo serban pada. Ya. Panjang pula jubahnya daripada Nabi. Bertelekan sehingga Nabi menyebut apa namanya Bu? Yang bertelekan tu? Ya, bertelekan. Ada namanya? Ya, menyapu lantai dia Bu. Maka dibuat oleh Rasulullah untuk menghilangkan kebesaran tadi. Dia Nabi karena dia berwibawa, datang yang terlambat, dia buat serban lebih panjang, dibuat, terjadilah kibir dalam hatinya, ya. Itu dibenci oleh Allah Taala. Maka dikatakan dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbih misqalu zarratin min kibr. Tiada masuk akan surga siapa-siapa ada di dalam hatinya seberat zarrah daripada takabur atau membanggakan diri. Apa nama tu Bu? Kalau jalan kombang dah dulu, melepai kontuik nama kalau bahasa Rumbio. Macam apa jalan melepai kontuik tu Bunda Indra? Dulu dah tu menangkuk kontuik no. Itu kena kibir, kena ingin kebesaran. Takkan masuk surga itu kata Rasulullah. Tak masuk. Capek dia nanti. Rupanya di surga tu tak ada orang yang sombong ya. Tak ada yang sombong. Itulah kumpulan orang surga. Lanjut ya. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bersahabat dengan siapa? Dengan orang yang mati jadi mati pula hati kamu. Itu disebut orang mati namanya itu. Yang tadi itu. Inilah judul buku yang ditulis oleh Dr. Syekh Jalaluddin, riwayat bangkai berjalan, orang mati kembali hidup. Kalau tidak ngerti hakikat ini, dianggaplah bangkai-bangkai berjalan. Maka janganlah kamu bersahabat dengan orang yang mati itu. Karena mati pula hati kita dibuat. Ya. Mati pula hati kita dibuatnya. Bertanya sahabat, dan mana orang mati ya Rasulullah? Maka sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu orang yang gemar kepada kemuliaan dunia dan mengikut nafsunya. Itulah asal daripada tiap-tiap kejahatan. Jadi gemar kepada kemuliaan dunia, suka mengikuti hawa nafsu. Makanya Khabib, ibu pernah tengok Khabib Bu? Khabib tu salah satu di Pentagon tu Bu, petinju apa nama tu Bu? Petinju tu, yang tarung bebas tu yang tak terkalahkan ya sampai pensiun dari Rusia itu Bu. Tapi Islam, tak petinju Muhammad Ali tu Bu. Khabib tak pernah dengar Bu? Ya. Di Pentagon tu di Pentagon sana. Jadi ya, dia anak ya petinju juga, karate juga, kungfu juga, muay thai juga, no? Bebas itu Bu.
Jadi kalau lah masuk dalam kandang tuh tidak bisa keluar kecuali kawan lawannya itu cacat. Gitu dia. Nah, sampai cacat tidak bisa bergerak. Begitu dia. Akabib tuh. Nah, jadi di sini dibuat apa kata Kabib tuh? Wanita ring itu adalah wanita yang tidak berguna. Tahu wanita ring, Bu? Jadi rupa kalau tinju-tinju Ma'ali dulu doh. Itu bekok ronde satu. Tuh ada wanita membawa pakaiannya celana dalam aja kan. Maka disebut itu wanita ring. Maka kata Kabib, wanita ring itu wanita tidak berguna. Itulah kemuliaan dunia. Tapi kalau tidak sampai di level itu, orang gemar mengikuti hawa nafsu, itu yang diketuju dia kayak. Itu kata Rasul. Itu tanda mati-hati itu. Hati-hati. Maka disebut hati penuh penyakit dan sampai kepada mati. Kalau lah mati, dia mengikut hawa nafsu lagi. Jadi yang sesuai di nafsunya. Kalau ibarat laki-laki, bini lah 3, Bu. Asal 4 jule. Itu ibaratnya. Lalai lo haji, tidak ada kurang. Gaji lah 75 juta per bulan. Bisa juga kadang lah. Catatan berlebih. Apa namanya? Korupsi. Berarti mengikuti hawa nafsu. Tanda hati mati itu. Jangan bersahabat dengannya. Mati hati kita. Makanya orang dulu berkata, kalau kita duduk dengan orang jual parfum, harum kita. Kalau duduk kita sama orang jual belacan, jangan berumah di pinggir lah, kena ombak kita. Kenapa? Karena almar'u, teman itu adalah ukuran agama seseorang. Tuhalik. Lihat siapa temannya. Jadi teman dijadikan ukuran. Jangan berteman. Lalu lanjut lagi ya. Itulah asal daripada tiap-tiap kejahatan. Dan takutlah olehmu akan bersahabat dengan orang yang kaya. Karena kaya itu muaranya adalah takabur. Kaya mana yang dimaksud begini? Kalau kaya jadi takabur tuh, Bu? Berarti kaya harta zahir. Tapi orang kaya yang kaya hatinya, dengan harta itulah dia menanam kebaikan. Siapa orang kaya yang kaya hatinya? Umar bin Khattab. Betul, Bu? Umar bin Khattab. Zaid, orang kaya. Orang kaya. Jadi Umar tuh kekayaannya sampai mencapai 400 ekor ontanya. Kalau sempat onta-onta yang kualitas A tentu 1 miliar satu. Maka Nabi itu orang kaya, tapi dia tidak kaya jiwa. Tidak kaya harta, tapi kaya jiwa masuk. Apa bukti dia kaya? Sampai hari ini mahar perkawinan Rasulullah itu ada tuh 500 ekor onta. Onta kualitas A. Jadi kualitas A itu 1 miliar. Berarti 500 miliar. Iya. Untuk mahar pernikahannya. Yang dinikahi cuma itu bayangkan. Janda juga. Kaya juga. Berarti Rasul itu bukan orang miskin. Cuma lawan politik yang membuatkan. Diambillah indikator yatimnya, dianggap yatim itu miskin. Tidak semua anak yatim yang miskin. Kalau anak yatim miskin tidak akan sanggup 500 ekor onta. Dan dia waktu itu belum lagi Rasulullah, masih Nabi dia.
Betul Bu? Kapan diangkat Rasulullah? Setelah menikah dengan Khadijah. Udah sekian tahun baru diangkat. Pas dia bersemedi di gua Hira, bertahanus di sana. Nah, jadi waktu masa bujangnya dia baru nabi, belum rasul. Kalaulah rasul dia sudah disebut masih wajar lah orang mengasihi berarti. Sahabat mengasihi unta 500 ekor unta enggak. Berarti duit dia pribadi. Kalau sempat awak dilamar ya, itu dikasih sebanyak itu 500. Jangan kan alfat 500 per tunir je lah. Ya Allah, bahasa serak kan tweet dulu 500. Iya. Bayangkan. Itu ya. Ya itu. Jadi gemar kepada kemuliaan dunia, mengikuti hawa nafsu, jangan bersama dengannya. Takuti olehmu bersahabat dengan orang kaya juga. Orang kaya mana? Yang mentakabur. Kenapa? Ya. Karena kamu bersahabat dengan orang yang bakhil. Karena orang yang bakhil adalah aduwullah. Itu adalah musuh Allah. Jangan kamu bersahabat dengannya. Ya. Atau orang yang kasih akan kemuliaan dunia. Ya. Karena ke dunia itu adalah sangat hina pada pandangan Allah. Dan janganlah kamu bersahabat dengan orang yang loba atau tamak. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang jahil. Bertambah dosamu. Jahil tahu jahil Bu? Jahil itu bahasa Arab. Hah? Jahil itu bodoh. Bodoh. Oh, jahil. Ya. Jadi bodoh itu, mana contoh bodoh tuh Bu? Yang jahil? Yang bodoh? Kalau kita mengaji ini dapat pahala enggak kira-kira Bu? Dapat pahala. Tuh ada kawan di luar, ibarat di luar majelis. Ini dual pengajian, dia di luar majelis. Asik main game. Kira kita enaknya berteman dengan yang main game atau orang yang duduk di tempat majelis? Majelis. Kalau berteman dengan yang duduk, itu orang yang jahil, bodoh, tidak tahu dia mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan dirinya. Habis umur oleh dia tidak berpengaruh. Itu contohnya. Itu jahil namanya. Dikiranya ngapu sesolat hajat sampai 20 rakaat. Buat ponek-ponek sakit pinggang aja. Karena dia jahil, tak tahu dia. Ridwan Bunda, sekarang ni asiknya si baik disebut namanya mukjizat pada orang-orang yang suka dengan ketidakkebenaran, disebutlah namanya sihir. Sihir. Tampuknya satu. Kita udah masuk di kajian Al-Fatihah tapi belum masuk di sarah itu. Ya kan? Belum masuk di sarah itu. Kajian makrifahnya kan? Dia sur. Kan dulu dibilang kalau sempat berkumis lahir pingsan berawak tuh. Itu dia. Jadi tidak langsung berkumis, melalui proses. Makanya memang harus praktek Bu. Nanti kajian marifatnya harus praktek Bunda. Jadi kalau untuk praktek, ya betul. Nanti capek-capek mengasah, tidak pernah dicoba, tidak tahu betul tidak tajam. Bontul lebar kilik rupanya. Tak tolok sembarang tu. Jadi mencoba sekali-sekali Indo dosa tu. Ketagihan mencoba tu masalah.
selama kepada kebaikan, ya. Tidak ada masalah. Jahil. Jadi jangan kamu bersahabat dengan orang yang jahil. Kenapa? Karena bertambah dosamu. Dan larilah kamu daripada orang yang bersahabat ini. Bagaimana? Seperti lari daripada harimau. Harimau itu dulu digambarkan simbol yang buas. Tapi ternyata dalam kebuasan itu menjadi sahabat yang sangat setia kepada tuannya. Betul, Bu? Maka di Arab itu orang-orang kaya itu dia suka memelihara anak harimau dari kecil. Dilayani, disayangi. Dia lebih patuh daripada seekor anjing menjaga tuannya. Tengok jeleknya, cakarnya orang tu. Jadi pergi ke pasar aja, harimau dibawa yang besar-besar itu. Tentu heboh orang sekeliling ya kan. Itu dia. Itu dia. Dan bersahabat olehmu akan orang yang mana? Orang yang alim, yang sebenar-benarnya. Ya. Mana alim yang sebenar-benarnya? Yakni benar i'tikadnya. Bertambahlah ilmu. Tambah ilmu. Nyado yang tidak alim dengan sebenarnya. Berarti ulama dunia. Nah, jadi ulama dan ayat jabatan ni tak mau dah ya. Nah, dan bersahabatlah olehmu dengan orang yang soleh. Tahu soleh, Bu? Soleh itu apa bahasa kita? Soleh itu, Bu, orang yang benar. Kalau pakai jilbab yang soleh, lurus. Induknya lurus, anaknya itu namanya soleh. Nyado induknya lurus, anaknya tak soleh, mereng. Kalau pakai baju lah yang soleh. Bagaimana baju yang soleh? Yang bisa memudahkan kita berwuduk, maka dibuat buah. Itu dia. Lalu pakaian yang soleh. Mana yang soleh? Kalau pakai buah tu. Dia pakai buah kau dilipik, tak soleh dia. Namanya tidak profesional. Buah bajunya ada coneko dipasang sampai segiko dia. Tulang rusuk nampak aja. Tak soleh. Duduklah yang baik. Maka dia buat waktu TK, duduk anak soleh. Betul, Bu? Kau duduk kaki tahu tak? Kopiah disebut soleh, letak di kepala. Kau letak di lutut. Tak soleh duduknya. Jadi soleh tutur katanya, soleh langkahnya, soleh jalannya, soleh duduknya, soleh nya. Betul, Bu? Nyado kadang, Bu, di hotel-hotel tu, di mall itu kan dia jongkok. Kena ndak soleh, duduk pula nyoba jongkok, dia jongkok tu. Ndak soleh namanya. Itu dia. Jadi kalau sepatu, Bu, bersandal sawarna kiri ke kanan, kinilah tanda dunia kiamat, Bu. Selebriti nomor 1. Ya Allah, tak soleh lagi. Jadi dibuat yang salah tu dianggap soleh, tidak. Kalau kacamata bolehlah. Nya sesuai, kadang mata kanan je mata kiri tak sama. Tu disamun, apa ni yang tak soleh jadi. Di soleh tu begitu. Meletakkan dengan baik. Ya, dengan tepat. Kalau kita nengok cucu kita, senyum dah, Bu? Senyum.
Kalau nengok datuknya, senyum juga. Tu topik tu nya. Nyo nengok cucunya senyum. Nengok datuk masam jo, jumpa jo luka lama berdarah kembali, mantap senyumnya. Kena soleh. Tak soleh dia. Berat senyum sedekah, tapi kena ndak pas pada tempatnya, tidak dihitung ya malu soleh. Nah, lingkaran soleh itu dia soleh, anak soleh, istri soleh, menantu soleh, cucu soleh, itulah ya malu soleh, lingkaran soleh. Bekerja pun sesuai SOP-nya. Jadi kalau sesuai SOP berarti tulis setiap yang dikerjakan. Kerjakanlah setiap yang tertulis saja. Jadi kalau tak kau jawab je, dibuat-buat je. Bila dia buat kalau ada perintah, tulis kok ni tak jam kerjaan saya. Maka begitu di evaluasi 3 bulan, kenapa laporan bulan kemarin terlambat? Kau sekian volume yang tak kau joinnya dikerjakan atas perintah atasan. Aman kita. Bekerja perlu, keselamatan kerja lebih utama. Itu kajian makrifat. Disampai ke kini diciptakan manajemen konflik nama tu bu ya. Apa cara antara karyawan tu berbantah, ninyo bu ada tinyo lah. Nak naik pangkat ni. Salah ya. Nak yak malu soleh. Ya, kenapa berteman dengan orang soleh? Bertambah gemarmu kepada berbuat ibadat. Dan jangan engkau menuntut ilmu kepada siapa? Kepada orang yang alim, yang tamak. Dia memang alim, banyak ilmunya, tapi tamak. Tamak kepada harta, tamak kepada kemuliaan dunia. Kenapa dilarang? Karena itu membawa kepada kebinasaan. Bukan orang yang alim yang sebenarnya. Ya. Kena membawa kepada syaitan, laknat Allah. Dilarang. Larang ya. Sampai situ ada yang ragu. Atau ganti-ganti kita membaca boleh? Dan soal. Siapa dulu kau kira-kira? Bu dokter lah dulu lah. Iya. Beberapa bangsa manusia diharamkan masuk surga. Ada rupanya bu, bangsa manusia haram dia masuk surga Allah. Bapak carawan nak masuk surga kini diharamkan. Ya dia, berarti diharam itu dilarang. Tak boleh masuk surga. Siapa dia? Jawab. Yaitu ada 4 bangsa. Pertama, orang yang durhaka akan 2 ibu bapak. Jadi anak durhaka itu haram masuk surga. Apa surga? Ketenangan batin, kesenangan jiwa. Itu dia. Apa diminta banyak gagal. Makanya mengicu kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang sangat mencintai kita. Siapa dia? Orang tua yang takkan pernah hilang rasa cintanya. Mungkin kakak kita, mungkin adik kita. Tu kita kicu bu. Payah bangkitnya kita berusaha. Payah. Akinilah matinya bu. Apa cara? Pergilah menyeru ke kuburan itu. Bukan menyembah kubur. Kena syariatnya di sana. Datang ke situ. Ya Allah, zat yang menggenggam langit dan bumi dan jiwa kami. Aku bersalah kepada makku. Aku bersalah kepada ayahku dulu. Aku pernah menipunya ya Allah.
Di depan bini ambo mengecek ni ko piti ambo ba usahanya piti amak dia pakai. Atau kebalikannya itu, Bu. Kini ampun minta ampun kepada engkau ya Allah dan mohon redha kepada kedua orang tuaku. Bukalah usaha tu. InsyaAllah lancar. Tertutup. Cerdas, pintar. Tapi Bu Iko gagal. Kenapa tak naik-naik? Mungkin ada kita hilang. Ya, hilang. Berhaka kepada ibu atau bapa. Jadi kalau kita baca kisahnya, ada dulu, Bu, seorang sahabat yang taat, pemuda. Pernah, Bu, dengar namanya? Siapa namanya itu? Yang dia meninggal, payah dia. nggak bisa mengucapkan. Ya, siapa nama itu? Siapa namanya? Sampai akhir kepada Nabi. Yang beli buah itu disuruh istrinya. Sampai akhir Nabi, kalau begitu Ali siapkan kayu, bakar dia. Oh, Sa'labah. Bukan Sa'labah tak? Pernah baca ya? Begitu dapat maaf dan redha, ya Allah ya Rasulullah. Kalau anak buah hati sibiran jantungku ni akan dibakar hidup-hidup ya Allah. Aku redha memberi maaf saat ini. Saat menyebut redha, Alqamah mati dalam mengucap kalimat la ilaha illallah. Namanya Alqamah. Satu kehilafannya, Bu. Kita kan tak tahu.